Jangan lupa subscribe, hidupkan loncengnya, like, komen, dan share. Yo, balik lagi bersama gua di Radian BR. Kali ini gua agak pengen menceritakan sedikit pengalaman gua kena positif COVID Corona. Diawali dari demam, terus ya berapa hari itu sekitar 4 harian. Itu fase kritisnya, isoman di rumah. Istriku juga kena positif gara-gara kan gua sekamar, jadi kena juga dia. Posisi lagi hamil juga, hamil 9 bulan. Tapi gue jujur di hari keempat itu udah nggak demam lagi, udah nggak batuk-batuk lah, karena gue harus sehat gitu gue mikirnya. Jadi corona ini dia bisa gue ambil simpulan nyerangnya kepikiran banget, dimana batuknya tuh ngekel. Kalau nggak salah kayak delta deh yang gue kena, itu agresif banget, batuk terus. Mungkin ada di nanti gue kasih slide foto-foto istri gue kasih oksigen, penanganan itu alat-alatnya kasih oksigen, nebulizer, terus pakai Ventolin, obat-obat dari rumah sakit. Kebetulan kakak gue sama ibu gue ini kerja di instansi medis, jadi agak sedikit punya jangkauan untuk mendapatkan obat-obat tersebut. Gue mikirnya kalau misalnya orang biasa itu gimana dapet obat itu, bisa dapat obat aja masih belum sembuh dengan cepat. Rentang waktu tuh sekitar 16 hari baru rada enakan. Corona ini tuh dia ada di dalam badan manusia itu sekitar 16 harian. Terus pemulihannya itu sekitar 27 hari. Itu juga gue baca-baca dari artikel, nanti gue taruhin di deskripsi atau gue tampilin di slide. Jadi dikatakan bahwa corona ini tuh menyerang penyakit komorbid. Misal kita ada asma, kita punya apa, dia nyerang di situ. Delta ini lebih agresif. Kalau nggak salah setelah ini bakal ada keluar corona lagi jenis KPPA gitu. Jalanan jangan tanya, jalanan udah ditutup semua sama pemerintah, ditutupin, ada tentara jaga. Sekarang tuh apa sih, PPKM ya, itu PPKM. PPKM ini singkatan dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Kenapa dibatasi kegiatan masyarakat? Ini sumpah, corona jenis delta ini bener-bener jahat. Gue tuh merawat misalnya saudara sakit atau apa sakit, melihat penanganannya itu nggak sengekel ini. Apa ya bahasa ngekel tuh, ini apa sih, degel gitu, batuk terus-terusan nggak kelar-kelar. Ini parah banget. Jadi gue selama 16 hari ini itu terus menghabiskan waktu gue untuk mengobati penyakit itu sendiri. So far penyakit ini menurut gue nyerang mental banget, karena kalau sedikit aja kalah mental dia tuh nyerang terus. Jadi istri gua sekeluarga juga di rumah itu pas lagi kena tuh pasti mikirnya udahlah mati aja lah atau apa, kan emang benar-benar sakit.
batuk, demam, belum kondisi ekonomi. Ini menurut gue bener-bener parah banget gitu buat di masyarakat. Tapi bagi kalian yang kena positif, kalian harus tetap semangat. Pertama, kalian harus tetap semangat, minum air jahe terus. Ini gue ngerencengin tuh jahe merah, obat-obat herbalnya nih seplastik. Ada gue nyetok jeruk nipis, daun sirih, ini daun sirih. Gue juga ada obat lain nih. Gue ada obat dari Cina. Ini obat Cina ini dia ngeluarin ingus, reak gitu. Nah, COVID itu keluar di reak. Reak kalian tuh warna kuning nanti. Kencing kalian kuning, bahkan feses kalian juga kuning. Dari istri gue kan nggak bisa kena azithromycin, jadi dia pakai amoxicillin, ambroxol. Ini juga nggak terlalu disarankan karena makin nyekel batuknya ternyata kalau pakai ini. Jadi gue jarang pakai itu. Ini tuh ditaruh di nebulizer. Ini ada vitamin juga. Ini kalau ini gue nih 1 kali sehari. Ini obat-obat terakhir yang gue minum, belum habis semua. Ini juga vitamin acetlamivir. Terus ada zinc, vitamin zinc, ada Caviplex. Gue juga ada minum asetil, ambroxol ada. Terus ada paracetamol. Sumpah seabrek-abrekan obat. Kotri juga ada, antibiotiknya. Oh iya, gue juga ada nambahin prospannya. Prospan ini obat batuk khusus ibu hamil nih. Ini gue beli di Kimia Farma. Ini sekitar 98.000. Ini namanya cepet gitu, dia cepet ngobatin ibu hamil, cepet. Tapi khusus corona ini lama cuy. Ini tuh hampir habis 1 botol. Sebelumnya ada sisa botol, sebelumnya ada ya, udah 1 botol lah kurang lebih. Dan juga dia corona itu kalau dia nyekel banget batuknya, kalian bisa pakai minyak angin ya. Minyak angin ini tuh boleh kalian buka gini, kalian celet gini, terus masukin ke pangkal lidah sedikit aja. Itu sebenarnya nggak ada, dokter nggak nyaranin, cuman ibu gue kan perawat, dan nyoba ngasih tahu gue kayak gitu, agak lumayan hilang batuknya. Jadi kita tuh selama 16 hari itu tuh survive aja. Mungkin lebih di dalam badan kita tuh 16 hari, pokoknya kita tuh harus survive selama sebulan atau 2 bulan itu. Pemulihan itu kita tuh harus survive. Kita harus semangat, kita harus yakin kita bisa sembuh. Karena dia nyerangnya, gue kemarin sempat stres. Gue bawa istri gue ke RS, nggak gue sebutin namanya. Itu RS, kebetulan kakak gue kerja di situ juga sebenarnya. Nah, di sana di IGD-nya itu benar-benar masyarakat udah banyak banget masyarakatnya. Udah sampai di luar-luaran lorong gitu, udah bener-bener udah nggak manusiawi lah. Udah kayak apa ya, maaf tuh udah kayak kambing kurban gitu. Nah, jadi nggak dapet juga. Ini dia foto-fotonya. Foto-foto itu gue ambil ketika gue sedang mengusahakan untuk dapetin ruangan. Udah konfirmasi ke dokter ini, konfirmasi ke sini, tetap juga nggak dapet. Udah daftarnya susah dan macem-macem. Ini yang kakak gue bekerja di situ loh, yang harusnya bisa dibantu lah buat dapetin ruangan seenggaknya, tapi tetap juga nggak dapet, ditolak karena terlalu penuh. Dan juga ibu hamil partes riwayat COVID, nggak ada yang nerima rumah sakit manapun. Nyoba ke rumah sakit lain juga, nama-namanya nggak gue sebut, sekitar ada 3 atau 4 rumah sakit, entah ada berapa, lupa.
itu semua IGD-nya nolak. Ada teman ibu gue bilang itu harus pakai rujukan dari puskesmas kecamatan. Gue datang ke puskesmas kecamatan yang tempat gue berdomisili, itu nggak ada, mereka lagi di lockdown. Kayaknya ada beberapa pegawai kena. Habis itu gue coba ke kecamatan, di kecamatan juga bilang, disaranin. Ini gue ada sedikit cerita yang lumayan bikin gue anjir lah gitu, deg-degan. Karena petugas triase yang di depan puskesmas kecamatan itu bilang, Mas kalau bisa dirawat aja di rumah, istrinya dijaga, pasti kami bakal nyariin RS. Waktu itu gue lagi ngelapor COVID karena gue ngetes di PKC itu, puskesmas kecamatan, gue positif COVID. Dibilang kakak gue harus ngelapor buat dapat kertas rujukan ke rumah sakit. Itu juga buat istri gue. Tapi petugas triasenya ngomong kayak gitu, dibilang, maaf banget ya mas, istri saya juga mas lagi hamil kena. Ngomong bla 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 bla, cerita, dibilang jaga aja pokoknya, maaf ya mas ya, maaf banget, istri saya baru liwat kemarin. Anjir, lu gimana posisinya bro? Posisinya lu lagi ngelaporin, ya emang karena istri lu lagi kritis. Waktu itu istri gue lagi kritis, dan dapet cerita kayak gitu, itu aduh, benar-benar mental pikiran. Kalau kita sebagai laki-laki kita harus kuat, walaupun istri kita udah nggak kuat, pasti istri perempuan tuh nggak kuat. Jadi kita tuh harus support dia, walaupun kita juga sakit. Aduh, gua sakit atau apa, ayo semangat, fight. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk belum ngambil ruangan sampai hari ini juga, alhamdulillah. Tapi sekarang istri gue sudah membaik, penanganannya kelapa hijau terus, air minum terus, mandiin air hangat. Kita sebagai suami tuh harus perhatian, harus full banget nyayangin istri kita lah pokoknya. Kita beliin makan, karena nggak boleh dia nggak kosong perutnya, itu nggak boleh. Bikinin susu hamil, karena gue yang menanganinya sudah sedemikian, bayi masih tetap lemah di dalam perut istri gue. Kemarin waktu di rumah sakit yang pas lagi gue nyari ruangan itu juga dikatakan istri gue tuh janin di dalam istri gue itu udah lemah gitu. Dia stres karena tekanan darahnya sekitar 160 waktu itu. Karena istri gue tuh batuk terus terus nggak kelar, dan batuk itu ngekel, dia tuh sampai getar gitu, sampai panas badan itu. Astagfirullahaladzim, benar-benar luar biasa ujiannya. Kebayang nggak? Udah ekonominya lagi susah, pemerintah bantuannya itu apa? Kita ke rumah sakit aja, medis, rumah sakit semua kolab. Kita mau kemana? Jadi gue mikir, apa ini sebuah genosida terselubung gitu? Kalian boleh tanggapi di kolom komentar. Minta doa-doanya juga buat teman-teman kita, buat saudara-saudara kita, buat negara kita yang sedang tertimpa corona ini. Semoga cepat berlalu. Karena kalau masih ada orang yang bilang kayak corona itu nggak ada, it's man, nggak tahu dia tuh apa rasanya gimana. Jadi kita harus saling support. Bukan bilang corona nggak ada, tapi gimana caranya kita menjaga dan melindungi. Mungkin kayak di lagunya siapa tuh, Peradaban ya, suatu saat nanti kita akan memimpin diri sendiri gitu. Jadi gue saranin ke kalian, kalau misalnya
indikasinya, gejala-gejalanya itu udah ada, misalnya demam atau batuk, sering-sering baca-baca artikel penyakit ini, gejalanya gimana, penanganannya gimana, isoman itu seperti apa, berapa lama jangka waktu isoman itu sendiri. Kemudian kalau misalnya kalian gak kuat, kalian ke rumah sakit itu harus rujukan, kalian tes swab di PKC atau di klinik swasta. Ya ini dia hasil tes swab, nanti hasilnya bisa gue fotoin ke kalian. Insyaallah udah negatif, karena gue udah gak batuk-batuk lagi ya. Sekali lihat jadi itu positif nih. Hasil positif, harap konfirmasi dengan RT-PCR. Gue udah pernah PCR di PKJ, Puskesmas Kecamatan kemarin itu. Tapi alhamdulillah sekarang tuh udah membaik, udah gak batuk-batuk lagi, udah berkurang semuanya. Intinya tuh kita harus fight, walaupun seperti apapun keadaannya kita harus fight, dan yakin sama Allah bakal sembuh. Memang obat dari corona ini belum ada, jadi kita tuh harus bisa survive dalam beberapa puluh hari itu, sekitar sebulan 2 bulan. Tapi di dalam badan kita tuh sekitar 16-17 hari yang kayak gue baca itu, dia bakal mati dengan sendirinya, keluar dari pipis, dari feses dan macam-macam. Dia keluar dari sana, dari dahak juga, kuning semuanya, nanti bakal kuning semuanya. Gitu aja pengalaman experience positif corona dari gua. Ini real, nggak settingan. Untuk biar kalian seperti apa sih gambaran kena corona itu seperti apa, rentang waktunya, gejalanya dan macam-macamnya, berapa lama isoman, saya saranin kalian baca-baca itu, kalian cari-cari biar kalian cepat-cepat menangani. Bagaimana kalau kalian kena gitu. Sekian dari video saya kali ini, share ke teman-teman kalian yang membutuhkan experience seperti ini, membutuhkan pandangan. Kalian bisa share, silahkan subscribe, di like, komen, dan nantikan video-video selanjutnya. Insyaallah kita semua bakal sehat. Next ke depan kita harus sehat. Akhir wassalam, salam sehat.